Di tengah gegap gempita penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera, beberapa menteri di jajaran Kabinet Merah Putih banyak yang mencuri perhatian. Kemampuanmu tidak mencukupi untuk menghadapi besarnya masalah. Sugiono kerap menyerukan soal pentingnya kerjasama, tetapi dalam kenyataannya amat sulit untuk diajak bekerja sama. Namun Jayanti banyak dipertanyakan tentang kemampuannya sebagai Menteri Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi As'an dalam Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia The Press ID, agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, di tengah gegap gempita penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera, beberapa menteri di jajaran Kabinet Merah Putih banyak yang mencuri perhatian. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Wijaya menjadi sorotan setelah konferensi persnya tentang penanganan bencana Sumatera menjadi perbincangan. Demikian juga Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi sorotan setelah kinerjanya dinilai banyak kelemahan yang belum berdampak signifikan pada diplomasi Indonesia di luar negeri. Sama dengan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang kontras dengan pendahulunya dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Wijaya disorot bukan hanya gaya komunikasinya, tetapi juga terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di jajaran Kabinet Merah Putih. Sorotan itu mudah ditemukan di channel-channel yang menayangkan konferensi persnya tentang penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera pada Jumat 19 Desember 2025 di Lanut Halim Perdana Kusuma. Di channel kompas.com on location misalnya, akun @aksol3529 berkomentar. Ternyata di Konoha pejabat-pejabatnya mentah dan amitiran gini. Pantesan Aceh lambat. Akun lain @pribadistianto 9703 mengomentari. Kemampuanmu tidak mencukupi untuk menghadapi besarnya masalah. Komentar netizen ini menanggapi statement Teddy Wijaya yang menyebut video bencana yang diunggah netizen dan konten kreator mengesankan pemerintah lamban dan tidak kerja. Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara punya pengaruh dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, kata Teddy. Banyaknya video para netizen tentang situasi lapangan dan penyaluran bantuan oleh para relawan membuat Teddy gusar, sehingga perlu membuat video tandingan untuk diperlihatkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Video itu pun diputar di sidang Kabinet Paripurna di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Video yang membuat Presiden Prabowo kaget karena banyak masyarakat yang mengucapkan terima kasih kepadanya dalam tayangan video tersebut. Video tadi memang saya minta ditayangkan, tapi saya tadi tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya, kata Prabowo usai menyaksikan video tersebut. Berbeda dengan Seskap sebelumnya Pramono Anung, Teddy Wijaya melangkah lebih jauh dalam perannya sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Teddy telah bertindak sebagai juru bicara pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera. Sementara Pramono Anung dulu hanya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai sekretaris kabinet yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai kepala pemerintahan. Tugas yang meliputi pengkajian kebijakan, menyelenggarakan sidang kabinet, pengelolaan administrasi, serta dukungan manajemen SDM dan teknologi informasi, memastikan kelancaran pelaksanaan program pemerintah dan koordinasi antar lembaga. Sobat Depres, adapun Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi sorotan setelah beredarnya video diplomat senior dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang mengkritisi kinerja Sugiono sebagai Menlu. Video itu diunggah di akun Instagram @dinopatijalal pada Senin 22 Desember 2025. Dino menyampaikan 4 hal sebagai kritik dan sarannya kepada Sugiono. Pertama, Sugiono diminta meluangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, Sugiono diminta berkomunikasi dengan publik ihwal langkah-langkah politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, Sugiono diminta lebih banyak berhubungan dengan pemangku kepentingan hubungan internasional. Dan keempat, Sugiono diharapkan bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional. Dalam pesannya, Dino menganalogikan Kementerian Luar Negeri seperti mobil Ferrari karena merupakan salah satu lembaga terbaik di Indonesia yang dipenuhi oleh diplomat bertalenta. Ferrari, kata Dino, hanya bisa berkinerja optimal apabila dikendarai oleh pengemudi yang fokus dan piawai. Menlu Sugiono idealnya bisa mengurus kementerian secara penuh, tetapi minimal 50%, ya kalau bisa 80%, ujar Dino. Dino mengungkapkan banyak kedutaan besar Republik Indonesia yang tidak memperoleh arahan strategis dari pusat.
Bahkan rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun. Para diplomat banyak yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong inisiatifnya karena tidak memperoleh tanggapan dari pusat. Sejumlah duta besar juga mengaku sulit menemui Sugiono ketika kembali ke Jakarta. Gino menyinggung sikap Sugiono yang belum pernah memberikan pidato kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri. Sugiono dinilai jarang memberikan penjelasan kepada publik terkait langkah politik luar Indonesia selain pidato awal tahun yang menjadi tradisi Kementerian Luar Negeri. Gino mencontohkan perhelatan Conference on Indonesia Foreign Policy yang dihadiri ribuan pemuda dan mahasiswa Indonesia dari berbagai provinsi untuk mendengar pembahasan politik luar negeri. Namun, seluruh surat, telepon, pesan, hingga permohonan pertemuan yang ditujukan kepada Sugiono tidak mendapat tanggapan. Gino berharap Sugiono berubah dari menteri yang absen menjadi menteri yang hadir dalam urusan hubungan internasional di dalam negeri. Membantu presiden bukan berarti harus mengabaikan rakyat di akar rumput. Dalam dunia diplomasi, kata Dino, inisiatif bisa datang dari mana saja, termasuk rakyat hingga pemangku kepentingan. Dino menilai pernyataan Sugiono di forum internasional tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sugiono kerap menyerukan soal pentingnya kerjasama, tetapi dalam kenyataannya amat sulit untuk diajak bekerja sama. Di akhir videonya Dino minta maaf karena kritik dan pesannya disampaikan di media sosial. Dia beralasan seluruh jalur komunikasi dengan Sugiono telah terblokir selama berbulan-bulan. Menlu Sugiono, remember you only have one shot in the story, kata Dino menutup pesannya. Kritik Dino Patijalal ini mengingatkan pada sosok Menlu sebelum Sugiono yang selalu hadir di forum internasional, responsif terhadap isu-isu regional dan aktif menjelaskan langkah diplomasinya di dalam negeri. Mantan Menlu Retno Marsudi misalnya, yang aktif menjelaskan peran Indonesia memimpin ASEAN 2023. Keberhasilan Indonesia menyelesaikan agenda global, seperti presidensi Indonesia di KTT G20 2022 di Bali di tengah konflik Rusia-Ukraina. Tidak banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan dapat menyelesaikan tugas presidensi G30 dengan baik. Karena situasi yang sangat sulit pada saat itu, kata Retno dalam siaran pers Sabtu 6 Januari 2024. Langkah Retno ini juga dilakukan oleh mantan Menlu lain seperti Martin Natalegawa, Dino Patijala, dan lain-lain yang memiliki jam terbang tinggi sebagai diplomat sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sementara Menlu Sugiono selama ini hanya dikenal sebagai orang dekat Prabowo yang menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra yang minim pengalaman dan jam terbang dalam diplomasi internasional. Sobat The Press, menteri lain yang banyak dipertanyakan perannya terkait jam terbang ini adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Menteri ini sempat menjadi sorotan karena harta kekayaannya yang mencapai 5,4 triliun rupiah menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sama dengan pendahulunya Sandiaga Uno yang juga memiliki kekayaan fantastis. Namun Jayanti banyak dipertanyakan tentang kemampuannya sebagai Menteri Pariwisata. Bila Sandiaga Uno dikenal aktif menggerakkan dan mempromosikan pariwisata Indonesia melalui berbagai event dan aksi lapangannya, sementara Jayanti lebih banyak diberitakan karena statementnya yang kontroversi. Seperti tentang mandi air galon di hotel, kebiasaan membatalkan kehadirannya di acara daerah, dan public speaking dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang dipertanyakan publik. Padahal dalam biodatanya, Jayanti adalah lulusan sebuah universitas di Amerika dan CEO di beberapa perusahaan keluarganya. Ya, itu kan harus pengalamannya dilakukan terus-menerus. Saya rasa saya belajar dari situ. Tapi kalau mengenai bahasa Inggris saya, nggak masalah loh. Katanya di kanal YouTube Helmi Yahya bercerita pada Kamis 25 September 2025. Sobat The Press, selain menteri yang kurang jam terbang, ada juga menteri yang jarang terbang yang tak terlihat di lokasi bencana sebagai bidang atau lokus tempat kerjanya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul hanya terdengar ketika menyatakan perlunya izin bagi para pengumpul dana untuk korban bencana. Gus Ipul disebut jarang terbang karena disibukkan dengan konflik internal di PBNU, organisasi asalnya sebelum menjadi menteri. Gus Ipul terlibat dalam konflik elit PBNU dalam kasus tarik tambang pasca pemberian hak pengelolaan tambang kepada ormas oleh rezim Jokowi. Akibatnya, sepanjang bencana ekologis yang terjadi di Sumatera dan daerah lain di Indonesia, Gus Ipul tidak terlalu terlihat perannya. Menjadi menteri memang hak prerogatif presiden. Pengalaman dan jam terbang menentukan keberhasilan memangku jabatan. Minim pengalaman dan jam terbang kurang dapat menyebabkan langkah terlalu jauh melampaui tugas dan fungsi akibat tidak tahu batas wewenang yang dimiliki. Kurang jam terbang juga akan membuat ragu melangkah karena tidak tahu arah dan menganggap tidak penting hal-hal kecil yang sebenarnya sangat prinsip dan menentukan. Kurangnya jam terbang juga menyebabkan kebingungan karena tidak tahu apa yang akan dilakukan. Hal ini bukan hanya akan berakibat pada pincangnya jalannya pemerintahan karena tidak seimbang, tetapi juga merugikan rakyat yang berurusan dengan jabatan itu.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.